Maka evaluasi diri kita ketika mengerjakan, melaksanakan tugas-tugas bisnis, tugas-tugas perusahaan, tugas-tugas dagang kita, bagaimana kita gitu? Apakah kita mengerahkan semua power kita, ataukah kita santai-santai saja, enjoy, ataukah kita misalnya tidak pernah ada kontrol pada tim kita, mentang-mentang sudah punya tim dan mereka punya kecakapan, lah udahlah percaya pernah tim gitu, ataukah bagaimana? Kemudian evaluasi bagaimana kita membangun jaringan, membangun network, akses dan sebagainya. Itu kita evaluasi pada diri kita masing-masing, maknanya seperti itu. Kenapa? Karena ternyata dagang kita, bisnis kita, perusahaan kita, pendidikan kita, lembaganya itu adalah gambaran diri kita. Masih ingat tempo hari pernah saya sampaikan, maknanya ketika Pak Happy Trenggono, beliau dalam sebuah sesi seminar di salah satu kota kan mengatakan begini, ketika perusahaan jatuh, ketika bisnis jatuh, yang jatuh bukan perusahaannya, yang jatuh bukan bisnisnya, yang jatuh adalah ownernya, pemiliknya. Makanya karena kata beliau, membangun bisnis itu adalah membangun karakter. Artinya karakter ownernya itu akan berpengaruh, berdampak pada eksistensi bisnis dan perusahaan yang dibangun. Dalam konteks yang lain, karakter SDM, karakter leadernya itu akan berpengaruh pada perjalanan lembaga yang kita bangun, pendidikan, organisasi masyarakat dan sebagainya. Kalau karakter leadernya, karakter pengurusnya bagus, cenderung akan tergambar pada bagusnya lembaga pendidikan, lembaga yang lainnya. Begitu maknanya. Nah, karena itu kita juga evaluasi kira-kira kebiasaan kita, karakter kita, attitude kita, akhlak kita selama membangun bisnis, membangun perusahaan, membangun lembaga pendidikan dan sebagainya, mulia ataukah tidak. Nah, itu dievaluasi. Semua sektor, semua aspek kita evaluasi, termasuk keuangan pun kan kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi maknanya yang sifatnya internal kepada diri kita, kepada ownernya, kepada SDM-nya, kita pun kemudian melakukan tindakan follow up yang kita istilahkan dengan istilah persistensi. Jadi nanti kita akan mengenal ada yang namanya konsistensi, ada yang namanya persistensi. Apa itu? Maknanya lebih kurang begini. Konsistensi itu adalah kinerja, kualitas yang tetap terjaga. Konsisten. Maknanya. Kalau hari ini nilai ikhtiar kita 8, maka 8 terus. Besok 8, lusa 8. Terjaga kualitasnya. Kalau persistensi itu adalah selain terjaga kualitasnya 8, maka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun itu akan ada peningkatan. Kalau hari ini, kalau bulan ini kinerja 8, maka bulan depan kinerja 8,1.
meningkat, terus 8,2, kemudian 9, sampai pada akhirnya kita di titik kesuksesan. Begitu maknanya. Jadi artinya setelah kita memuhasabah diri kita, super tim kita, memuhasabah keuangan kita, memuhasabah perusahaan, bisnis, dagang, pendidikan, dan lembaga kita yang kita bangun, tugas selanjutnya adalah kita menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan bahkan kuantitas. Kita melakukan tindakan persistensi. Dan ini teman-temannya perlu yang namanya support. Ya, karena itu kita ini membangun lembaga itu jangan sendirian. Ya. Jangan jadi Superman, harus jadi super team. Sang leader pun begitu teman-temannya. Jangan mentang-mentang leader itu punya kemampuan di atas tim kita. Leader punya kemampuan, kecakapan di atas staff skill, kemudian berubah dirinya jadi Superman, nggak bisa teman-teman. Ya, hari ini kita nggak butuh Superman. Superman itu hanya di dunia fiksi, khayalan. Kita butuh super team. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa masing-masing kita ini banyak kekurangan. Kita ini manusia biasa yang sangat banyak kelemahan. Maka tugas pokoknya adalah menyatukan, ya, menyatukan kemampuan-kemampuan dari tim ini menjadi satu tim gitu ya, satu frekuensi vibrasi kita bangun seperti ini. Ketika menetapkan kebijakan meningkatkan pun demikian. Meningkatkan kualitas, meningkatkan kinerja, meningkatkan omset dan profit, kita pun sama maknanya membutuhkan tim yang super.